Shalom para sahabat Narwahtu, salam sehat. Kembali lagi bertemu dengan podcast ke-114 majalah Narwahtu. Kali ini kembali kami didatangi seorang figur nasionalis Pancasilais dan seorang anak bangsa yang peduli mencermati kehidupan beragama, toleransi, dan kerukunan di tengah bangsa ini. Beliau adalah Bapak Pendeta Kolonel CJI Dr. Yermia Hendarwoto, SH, MH, MTH. Di edisi yang lalu, beliau juga sudah pernah kami tampilkan berbicara tentang testimoni. Kalau kita perhatikan sekarang cover majalah Narwahtu, ini beliau pernah juga tampil di majalah Narwahtu. Perlu kami sampaikan, beliau adalah pendeta pelayanan umum di Sinode GKPII, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Saat ini juga seorang pendeta penatua majelis di Gereja POUK Lenteng Agung, juga pernah menjadi mantan atase pertahanan RI di Vietnam, dan yang luar biasanya lagi, beliau masih perwira menengah staf khusus di Mabes TNI Angkatan Darat. Beliau juga pernah aktif di BAIS, kemudian pernah juga menjadi kepala bidang politik, pertahanan, dan keamanan internasional. Dari jejak rekam, dari pengalaman, apalagi beliau juga menekuni ilmu teologi dan hukum, saya kira banyak yang bisa kita gali dengan beliau. Kita akan sapa beliau. Shalom Pak Yermia. Salam Bro Jondro ya. Ya, salam sehat Bang ya. Terima kasih sudah Abang berkunjung kedua kalinya ke kantor kami. Saya memanggil beliau ini Abang. Ya, banyak yang bisa kita gali dengan beliau ini di tengah kesibukannya sebagai perwira menengah di TNI Angkatan Darat. Bang Yermia, seperti yang kita sampaikan kemarin, Abang ini seorang yang banyak pengalaman di tengah kehidupan masyarakat, bangsa, bahkan dalam hubungan antar negara. Kalau kita lihat saat ini Bang, Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi yang hebatnya ini, Indonesia ini dengan ideologi Pancasila tetap utuh. Tidak seperti negara lain, kita katakanlah Uni Soviet, yang bisa terpecah. Abang sebagai seorang yang mencermati situasi kehidupan pertahanan bangsa ini, apa yang Abang refleksikan? Apalagi Abang juga seorang hamba Tuhan. Silakan Bang. Oh, siap. Ya, shalom ya para pemirsa Narwahtu. Benar yang disampaikan oleh Pak Jondro tadi ya. Mengapa dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini, baik suku, agama, ya ras, budaya, kalau kita mencermati ya, suku di Indonesia ini kurang lebih ada 300-an ya, suku besar. Terus kemudian agama besar itu ada kira-kira 6 yang diakui oleh negara. Sementara itu agama-agama lokal itu ada 187-an. Di luar agama resmi ya, yang diakui pemerintah. Siap. Dan bahasa kalau nggak salah di kita itu ada sekitar 700-an sekian atau 715. Luar biasa majemuk bahasa daerah. Dari situ kan kita ngelihat sangat beragam sekali ya negara kita ini ya, bangsa kita ini. Kenapa masih dapat bersatu ya, masih dapat utuh. Ya, ini menjadi satu refleksi buat kita semuanya. Ya, bahwasanya berdirinya negara ini ya, kalau kita mengacu kepada konstitusi ya, kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di sana ada karya anugerah kasih karunia dari Allah. Maka di alinea ketiga itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bla bla bla. Ya, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dan seterusnya. Artinya apa? Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri karena kasih anugerah Allah. Itu seiring juga dengan keyakinan tentang firman Tuhan yang menurut iman kita, ya iman Kristen. Bahwasanya negara yang ada di dunia ini, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, adalah di bawah naungan kekuasaan Allah kita. Ya, jadi ini adalah cerminan
sebuah kasih anugerah yang Allah berikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa masih masih utuh kita berdiri negara kita walaupun dengan kondisi keberagaman? Kalau kita melihat yang namanya ketahanan nasional, ya, di mana ketahanan nasional itu adalah satu kondisi dinamis, ya, suatu bangsa dan negara, ya, yang meliputi ketangguhan, keuletan, ya, dan kemampuan untuk mengolah, ya, potensi, kemampuan, kekuatan dari dalam, ya, untuk menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dari dalam dan dari luar negeri. Tentunya dengan negara kita sampai saat ini masih utuh, berarti ketahanan nasional kita ini ulet dan tangguh. Gitu ya. Iya. Kita ketahui ketahanan nasional itu meliputi 5 bidang. Bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang hankam. Dengan kita masih utuh, dengan kita masih bersatu, dengan kita masih eksis Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu tanda ketahanan nasional kita cukup tangguh dan ulet. Itu kira-kira singkat. Walaupun ada sebenarnya yang berupaya, Bang, membuat bangsa ini sebenarnya bubar, ya? Ya. Tadi kan saya katakan bahwasanya ketahanan nasional itu kan kaitannya dengan bagaimana kemampuan, ketangguhan, keuletan kita, ya, mengolah potensi-potensi yang ada dari kekuatan nasional kita untuk menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan dari dalam dan dari luar negeri. Seperti yang tadi disampaikan, sudah jelas, ya, gangguan-gangguan itu ada, baik datang dari dalam maupun dari luar negeri. Iya. Demikian. Kalau kita bicara dari sisi pertahanan, Bang, Abang juga kan mendalami masalah pertahanan di sebuah negara. Bagaimana mestinya bangsa Indonesia ini, katakanlah, menjaga pertahanan supaya tidak ada gangguan, katakanlah dari dalam, dari luar. Apa yang Abang bisa sampaikan tentang itu untuk menjaga pertahanan? Karena gimana pun juga kan selalu ada saja gangguan di tengah bangsa kita. Ya, ya, terima kasih. Sekali lagi saya katakan, tugas tanggung jawab, ya, terhadap tidak saja pertahanan, ya, pertahanan, keamanan, dan negara ini menjadi tanggung jawab buat kita semuanya. Kenapa demikian? Karena tadi yang dikatakan, yang saya sampaikan tadi di awal, kenapa negara kita ini masih utuh, masih eksis? Karena ketahanan nasional kita ini cukup ulet dan tangguh untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Nah, apa bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan itu tadi? Macam-macam. Ada yang terkait dengan ideologi, ada yang terkait dengan politik, ada yang terkait dengan ekonomi, ada yang terkait dengan sosial budaya, dan ada yang terkait dengan hankam. Jadi, sepanjang kita ini masih komitmen, ya, bagaimana kita semua itu dapat menanamkan kesadaran nasional untuk tetap bersatu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasti kita, apapun itu bentuk wujud, ya, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, itu mampu kita hadapi. Apalagi kita yakin kita nggak sendiri, negara kita berdiri karena kasih karunia Allah, pasti Allah beserta kita. Gitu, Bang, ya. Bang Yeremia, ada yang menyebut bahwa ideologi Pancasila adalah anugerah yang terindah dari Tuhan bagi Indonesia. Kalau Abang perhatikan, bagaimana sebenarnya masyarakat kita, ya, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu? Dari pengamatan Abang bagaimana? Terima kasih, ya. Ini cukup menantang ini pertanyaan yang ketiga ini, ya. Jadi intinya demikian. Kita semua harus menyadari, ya. Kita harus bersyukur bahwasannya warisan yang diberikan para leluhur, para pendahulu founding father kita, yang salah satunya dalam wujud ideologi dan falsafah hidup bangsa kita, yaitu Pancasila. Harus kita syukuri. Kenapa harus kita syukuri? Karena itu adalah karunia ilahi yang diberikan kepada kita. Dalam iman Kristen, ya, dalam iman Kristen, Pancasila itu seiring dengan iman kita. Kenapa seiring dengan iman kita? Memang betul, Pancasila dan kredo iman kita itu berbeda dalam tinjauan
filsafatnya. Namun demikian, tidak ada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu bertentangan dengan iman kita. Walaupun mohon maaf, ada orang yang mengatakan iman Kristen itu ada yang bertentangan dengan sila pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada buktinya dalam Ulangan 6 ayat 4. Allah itu Esa. Ada buktinya dalam 1 Korintus 8 ayat 6, di sana disebutkan Allah orang Kristen itu Esa. Jadi tidak ada lagi alasan pemahaman Trinitas yang merupakan dogma dari iman Kristen itu berbeda dengan Triteis, karena Trinitas itu hanya tunggal Esa adanya, bukan seperti Triteis yang tiga keyakinan kepada Tuhan, bukan itu. Masih banyak lagi yang lainnya yang bisa saya sampaikan, bahwasannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam iman kita, terutama yaitu yang terkait dengan kasih. Bagaimana dalam kehidupan itu kita itu selalu juga memandang tidak saja ke atas ya, dalam konsep filsafat salib vertikal kita ini mengasihi Allah, horizontal kita ini mengasihi sesama. Itulah dari kasih Allah ya, hukum Musa berubah jadi hukum salib atau hukum kasih. Jadi sekarang kembali kepada komitmen kita bersama. Kalau kita memang mempunyai kesadaran nasional, tentunya hanya satu yang bisa kita lakukan, satu hal yang kita lakukan selain kita bersyukur adalah bagaimana kita memelihara, menjaga persatuan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah ada ini. Gitu ya, kira-kira. Terkait dengan persatuan kesatuan bangsa ini, Bang, ini kata kunci yang cukup menarik menurut saya. Bagaimana Abang lihat, katakanlah tokoh-tokoh agama termasuk para pemimpin gereja dalam menjalin kerukunan, kedamaian untuk persatuan bangsa dan negara itu? Terima kasih. Pemirsa, dalam kesempatan podcast ini tentunya ya saya memohon kepada siapapun itu, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama umat Kristiani, para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat ini kan sebenarnya merupakan jembatan penghubung antara pimpinan, penyelenggara negara, dan rakyatnya atau masyarakat Indonesia ini. Khususnya dalam kaitannya dengan komunikasi dalam kehidupan berpolitik dan berkebangsaan. Kalau masih ada ya seorang tokoh yang cenderung berbicara memprovokasi, ya dalam kesempatan ini saya memohon dengan bijak, marilah kita bersama menjaga kedamaian ya. Jangan mengeluarkan statement-statement yang memprovokasi. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Karena negara kesatuan Republik Indonesia ini, sekali lagi yang saya sampaikan di awal tadi, ini adalah terbentuk karena sebagai wujud dari kasih anugerah Allah. Nah, maka tugas kita sekarang ya, yang tidak ikut mungkin berjuang saat terbentuknya negara ini, di awal terbentuknya, kita harus bersyukur. Cara bersyukurnya apa? Ya kita membangun negara kesatuan Republik Indonesia ke arah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Perbedaan, keberagaman yang ada, mari kita syukuri sebagai satu karunia anugerah juga dari Allah. Tetapi perbedaan itu jangan dibuat menjadi satu alasan untuk kita itu memperbesar konflik, sehingga malah itu memecah belah dan mengganggu persatuan kesatuan bangsa. Begitu ya. Terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa itu, Bang, bukan rahasia umum lagi ketika ada katakanlah sebuah umat mayoritas di sebuah daerah tertentu, di situ ada minoritas, ada kalanya ada gangguan beribadah kepada umat minoritas. Ya, ini bukan hanya berlaku di Indonesia ya, bahkan di India, di Thailand kalau nggak salah terjadi juga seperti itu. Menurut Abang apa sebenarnya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Katakanlah mayoritas selalu berupaya untuk berkuasa di atas minoritas. Demikian. Jadi
Tuhan kita sudah mengingatkan kepada kita ya. Janganlah kita sebagai manusia ini menghakimi. Ya. Demikian juga kepada iman Kristen ya, saudara-saudara terkasih yang seiman. Kita jangan ikut-ikutan menghakimi. Karena ketika kita menjadi minoritas, mungkin kita merasa ada diskriminasi, ya, ada penghakiman yang dilakukan oleh pihak yang lebih mayoritas dan sebagainya. Kita doakan, ya, kita bermohon pada Tuhan bahwasanya mungkin ini adalah salah satu kesalahpahaman atau mungkin juga ketidakmengertian ya dari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang dari mayoritas. Walaupun saya yakin tidak semuanya dari mayoritas juga demikian bersikap kepada kita yang minoritas. Tapi satu hal, iman kita juga Tuhan kita sudah mengingatkan bahwasanya dunia ini sebelum mungkin tidak menyukai kita atau membenci kita, sudah duluan membenci Tuhan kita. Jadi artinya apa? Kita sudah disiapkan untuk itu. Untuk itulah kita jangan mengandalkan hikmat dunia. Kalau tadi dikatakan ada di India juga kejadian bagaimana umat mayoritas juga itu melakukan diskriminasi kepada minoritas ya, walaupun mungkin tidak semuanya juga saya kira. Itu juga terjadi karena di mana di bumi di situ ada antara mayoritas dan minoritas, ketika yang bekerja dalam benak seorang manusia itu adalah hikmat dunia, maka keegoan dan rasa ingin menguasai, penghakiman yang dilakukan oleh manusia itu akan masih saja terjadi. Karena dunia ini memang dipenuhi dengan keberdosaan manusia itu sendiri. Nah, kita sudah diajarkan sama Tuhan, justru kita ini harus mengasihi. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam filosofi hukum atau ajaran kasih, yaitu salib ya. Vertikal kita mengasihi Allah, horizontal kita mengasihi sesama. Bukti kita mengasihi Allah adalah melaksanakan segala perintah dan kehendaknya. Dan bukti kalau kita memang bisa mengasihi Allah, harus kita juga bisa mampu mengasihi sesama kita. Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya, omong kosong kita bisa melakukan kasih kepada Allah kalau manusia yang dilihatnya saja, sesamanya yang bisa dilihatnya saja tidak mampu kita kasihi. Jadi mari khususnya umat Kristiani, saya kembalikan, kita ingat pesan-pesan dan ajaran Tuhan untuk itu. Dan kepada yang berbeda iman dengan saya pada kesempatan podcast ini, marilah kita dewasa, ya, dewasa menjadi manusia, bukan karena umur, bukan karena penampilan, tapi dewasa dalam tindak tanduk, perilaku, tutur kata kita, termasuk dalam cara beragama dan beribadah. Demikian. Bang Yeremia, salah satu hal yang sering mengganggu pertahanan dan kesatuan bangsa itu, selain bahaya korupsi dan narkoba, juga sering disebut radikalisme, anarkisme, dan terorisme. Abang kan sangat memahami masalah terorisme juga. Mungkin Abang bisa kasih pandangan bagaimana sebenarnya itu dampaknya itu dalam pertahanan dan kesatuan bangsa. Baik, terima kasih ya untuk merespon pertanyaan yang barusan. Seperti yang saya sampaikan yang paling awal tadi, di mana hal yang terkait dengan ketahanan nasional sehingga membuat negara ini masih utuh, masih eksis, ya, masih selamat atau aman dalam eskalasi tertentu ya. Kita kembali mengurai ketahanan nasional tadi yang saya sampaikan kan terdiri dari bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dikaitkan dengan ancaman yang tadi Bro Jondro sampaikan, ya, ancaman narkotika atau narkoba, ancaman terorisme, radikalisme, korupsi, ya kan? Ya, di sini tentunya semua komponen bangsa dalam hal ini, ya, harus aware, harus tanggap, harus waspada untuk menghadapi kemungkinan ancaman-ancaman seperti itu. Jadi tidak saja hanya pemerintah, ya, tidak hanya aparat keamanan, ya, tetapi juga seluruh komponen anak bangsa. Nah, pendekatannya apa yang di sini yang bisa kita lakukan? Mari kita lihat, kita urai, ya, bicara tentang ketahanan nasional, bidang ideologi politik, ya, kita harus mewaspadai ketika ada
antek-antek atau ada unsur-unsur dari luar maupun dari dalam yang berusaha untuk mengganggu, merubah atau mengganti ideologi Pancasila. Padahal ideologi tersebut adalah ideologi yang sudah menjadi komitmen ya founding father, pendiri bangsa kita saat itu. Dan saat ini juga tentunya kita bisa melihat betapa Pancasila yang kita warisi dari pendahulu kita terdahulu itu sudah dapat mengakomodir keberagaman kehidupan bangsa dan negara ini. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan selain waspada tadi? Mari kita semakin tingkatkan kesadaran bersama, yaitu kesadaran nasional. Kesadaran nasional untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sehingga hanya dengan itulah, apapun ancamannya yang tadi saya juga sampaikan, kita akan hadapi ancaman ini bersama-sama untuk kita tuntaskan dan untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara ini. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat kan di sana sudah dijelaskan tujuan negara ini didirikan dan cita-cita negara ini didirikan. Ya kan? Jadi itulah mari menjadi komitmen dan konsekuensi bagi kita semua untuk menjaga, merawat dan memeliharanya. Demikian. Iya. Kalau kita lihat sejarah bangsa kita ini, Bang, NKRI ini bisa tetap utuh juga tidak lepas dari peran besar dari TNI dan Polri. Abang kan masih aktif di Kesatuan TNI Angkatan Darat. Dan memang kita mengakui ketika ada ancaman dari luar, bahkan dari dalam, yang ingin mengusik ideologi bangsa ini, TNI Polri itu maju yang terdepan untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Sebagai seorang anak bangsa, sebagai perwira TNI, apa yang abang bisa sampaikan soal itu? Terima kasih. Untuk merespon tanggung jawab ya pertahanan dan keamanan negara, yang saya ingin mau sampaikan di sini kepada pemirsa Narwastu, mari ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Memang ya di dalam ketentuan konstitusi dan undang-undang dijelaskan tugas pokok itu ada pada aparat ya. Aparat TNI selaku aparat pertahanan dan aparat kepolisian sebagai aparat keamanan. Namun demikian, tugas tanggung jawab demi stabilitas keamanan ya dalam segala aspek ya di negara kita ini merupakan tanggung jawab bersama. Kalau kita melihat di Undang-Undang Dasar 45, kalau tidak salah di pasal 30 ayat 2, usaha-usaha pertahanan dan keamanan negara itu menggunakan sistem pertahanan rakyat semesta. Jadi artinya ya pengorganisasian atau unsur-unsur yang akan dikerahkan di dalam menghadapi setiap ancaman itu pada akhirnya juga dilakukan secara semesta. Sehingga dalam hal ini juga seluruh komponen bangsa dilibatkan. Memang kekuatan intinya adalah ada di TNI dan Polri, tetapi kekuatan pendukung dalam hal ini rakyat. Kenapa demikian? Karena kekuatan aparat ini terbatas. Kalau tidak salah di tentara ini hanya sekitar 400 ribuan sekian. Demikian juga tidak jauh, aparat kepolisian juga sekitar itu. Nah, kita melihat kalau kekuatan-kekuatan pertahanan keamanan di luar negeri, ya pengalaman saya aja di Vietnam, itu tentaranya kurang lebih juga 400-an ribu. Tapi 400-an ribu. Populasi mereka sebenarnya lebih sedikit. Lebih sedikit. Populasi mereka itu kira-kira saat ini sekitar hampir 100-an juta. Sementara kita 280-an juta. Iya. Nah, tetapi kekuatan tentara mereka yang 400-an juta itu, ingat, mereka punya komponen cadangan sejumlah 5 juta. Itu dari umur 18 sampai 35 tahun. Nah, jadi dengan dibuatnya doktrin sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 30 ayat 2, ini menunjukkan bahwa tanggung jawab masalah keamanan pertahanan negara ini adalah menjadi tanggung jawab bersama. Gitu Bang. Demikian. Iya. Kita baru saja mengadakan pemilu pada 14 Februari 2024 Bang ya. Pemilu ini berjalan baik dan lancar, walaupun pasti ada dinamika ketika ada diadakan pilpres ya. Yang mau saya sampaikan di sini Bang Yermi ya, kita sudah punya pemimpin baru saat ini yang sudah diumumkan KPU kemarin.
Apa yang Abang mau sampaikan terkait dengan pemimpin baru Indonesia? Apalagi pada Oktober 2024 ini, Pak Jokowi akan meletakkan jabatannya. Terima kasih. Tentunya dengan tahapan-tahapan pesta demokrasi yang sudah sejauh ini kita jalani, dan puji Tuhan, ya patut kita syukuri, berjalan dengan aman, lancar, stabil, walaupun ya ada riak-riak kecil, ketidakpuasan dan sebagainya, itu wajar. Ya itu namanya demokrasi juga demikian kan. Namun demikian yang kita harapkan nantinya pada pelaksanaan hari hanya ketika pelantikan ya, pejabat negara dan juga beberapa mungkin anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih, ya baik dari pusat maupun daerah, itu sudah dilantik, marilah kita kembali merajut ya tali persatuan persaudaraan. Ya, kita mendukung pemerintah, kita mendukung negara untuk menyongsong hari depan yang lebih cerah. Kan demikian. Sesuai dengan iman Kristen juga demikian. Warga gereja, ya kami harapkan dalam hal ini sesuai dengan Roma 13, ketaatan ketundukan kita kepada pemerintah. Ingat bahwasanya pemerintah yang sah ya dalam satu negara itu adalah wakil Allah. Jadi tidak ada pemerintah di dunia ini yang tidak berasal dari Allah. Buktinya setiap pelantikan pejabat pasti disumpah dengan kitab. Jadi dengan demikian, ya tentunya siapapun beliau-beliau yang nantinya akan menjabat, yang akan melaksanakan amanah tugas untuk negara ini, itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, sehingga harapan kita, ya mudah-mudahan itu semua jabatan yang disandang, yang menjadi amanah dan berkat, itu dapat dilaksanakan benar-benar ya sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga masyarakat adil dan makmur, demikian yang menjadikan saya yakin ya otoritas tertinggi pemilik bumi dan surga ini, itu juga tentunya yang akan diinginkan. Demikian, terima kasih. Ya. Terkait dengan waktu Abang dulu menyusun disertasi ya, yang saya dapat informasi Abang dulu membahas tentang moderasi beragama Bang ya. Siap. Mungkin Abang bisa sampaikan juga ke para sahabat Narwaktu. Siap. Bagaimana pentingnya saat ini kita bicara tentang moderasi beragama? Karena selama ini kan jarang sekali dibicara moderasi beragama. Walaupun saat ini kita sudah mulai sering mendiskusikan, membicarakan tentang moderasi beragama itu Bang. Silakan Bang. Terima kasih pirsawan Narwastu. Bahwasanya benar yang disertasi saya terakhir untuk program doktoral saya itu mengambil tema tentang etika moral kekristenan yang terkait dengan moderasi beragama. Jadi saya melihat masih ada kesalahpahaman dengan yang namanya moderasi beragama. Ada yang enggan bahkan menutup diri ketika berbicara moderasi beragama karena berpikir, loh, tiap-tiap agama kan punya akidah, punya aturan sesuai dengan keyakinan imannya masing-masing. Kenapa harus dimoderasi? Sehingga mereka berpikir moderasi beragama itu bagian dari upaya sinkritisme, penggabungan, penyesuaian akidah internal keimanan masing-masing. Bukan begitu. Moderasi beragama itu bukan agamanya yang dimoderasi, tapi moderasi beragama itu adalah cara beragamanya. Ya. Bagaimana kita itu juga melihat keberaneka-ragaman dunia ini, khususnya masyarakat Indonesia yang sangat plural ini. Tadi disebutkan ada 6 agama besar ya yang diakui oleh negara. Bagaimana kita bisa mengakui dan menerima keberadaan mereka yang mungkin berbeda dengan iman kita. Nah, sementara moderasi beragama ini sendiri juga pemerintah sudah menggelontorkan peraturan presiden ya nomor 58 tahun 2023 ya kalau nggak salah di tanggal 25 September 2023. Nah, sekarang saya melihat bahwasanya moderasi beragama ini butuh
sosialisasi, butuh dibumikan. Karena nyatanya ya kita masih melihat masih ada kasus-kasus pembubaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Nah, kita masih melihat kasus-kasus seperti itu. Padahal dalam hal ini diharapkan dengan adanya moderasi ini, mari kita saling menghormati satu sama lain. Ya, tanpa harus kita mengganggu, harus menghina, harus juga mencederai. Ya kan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kerukunan dan toleransi di antara kerukunan hidup umat beragama. Begitu Bang ya? Iya. Bang Yeremia, terima kasih atas perbincangan kita dalam kesempatan kali ini ya. Ini menarik sekali, kita bicara tentang kerukunan, toleransi, moderasi beragama, juga tentang ketahanan dan persatuan bangsa. Amin. Para sahabat Nauratu, itulah pembicaraan kami dengan seorang tokoh nasionalis, Pancasilais, dan religius, Bapak Pendeta Kolonel CJI Dr. Yeremia Hendarwoto, SH, MH, dan MTH. Banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan kami, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Shalom.